sebetulnya masalahnya apa sih dengan investasi ya umumnya ini? Challenge-nya sebenarnya cuma gini. Kita itu perlu menunda kenikmatan. Kalau kita sudah dikasih fakta di depan mata bahwa ini orang tua masih menjadi tanggung jawab Anda. Ya berarti itu kan sudah jangan ditawar-tawar. Deposito atau obligasi, Pak? Deposito. Luna Maya Syahrini. Luna Maya. Luna Maya. Mbak Nizen, memang investasi itu adalah sekarang kalau kita lihat perkembangan teknologi itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup ya Pak ya. Betul. Tapi pesan dari Pak Ruby, ingat kita harus melek, kita harus ngerti, kita harus mempelajari hal tersebut. Nah yang paling gampang balik lagi kepada diri kita sendiri ya. Kita orang yang seperti apa? Kan kayak begitu. Tadi Pak Ruby nyebutin juga nih, ini menarik nih Pak, ya kita balik lagi ke awal mulai bekerja, ya. Pak Ruby bilang kalau bisa 50% dari pendapatan aktif kita itu diinvestasikan, ya. Itu dengan catatan kalau memang masih bergantung kepada orang tua, ya. Memang banyak yang milenial sekarang itu memang bergantung pada orang tua. Tapi ada juga yang kebalikannya Pak, istilah sekarang tuh sandwich generation. Oh iya. Ya, jadi milenial bukannya bergantung sama orang tua, tetapi malah dibebani juga. Jadi gimana tuh Pak komposisinya? Ya, apa yang pas tuh kalau udah model seperti itu tuh? Gini, fenomena itu banyak sih. Jadi gini sih, ada orang tua yang berpikir kalau sudah sekolahin anak, nanti tiba gilirannya saya akan hidup bergantung pada anak. Itu investasi enggak bukan? Itu investasi untuk anak ya. Nah, betul. Sebenarnya itu investasi loh. Investasi leher ke atas kan. Iya betul. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak sukses banyak rezeki. Gitu ya. Betul. Kalau enggak, waduh repot juga tuh. Tapi umum sih pemikiran itu di negara-negara Asia terutama itu common. Kalau di negara Barat kan mungkin sudah sendiri-sendiri ya, terpisah. Tapi kalau di Asia, saya nggak hanya bilang Indonesia, mungkin itu Asian Ways. Itu umum begitu. Betul, ya. Betul. Saya pikir tadinya itu hanya terjadi di negara-negara berkembang, Asia, negara-negara berkembang. Tapi China, bahkan di Singapura juga ada Pak kegiatan yang model-model seperti itu gitu loh. Betul. Di mana ya memang tidak sebanyak di negara-negara berkembang seperti Indonesia atau Kamboja segala macam ya. Tetapi memang itu ada. Iya. Nah, terus gimana kita itu? Itu udah culture-nya kan? Udah culture. Iya. Mau nggak mau tuh Pak? Mau nggak mau gitu ya. Tapi tetap harus berinvestasi. Betul. Tetap harus nabung untuk masa depan. Betul. Jadi ya, ini sulit, maksudnya gini, nggak bisa nggak, itu harus dijalani, ya. Paksa ya? Ya dipaksa. Ya gimana caranya? Nggak. Sekarang gimana sih kalau ada orang tua yang harus hidup dengan kita? Ya mau nggak mau kan kita nggak mungkin suruh pergi kan Pak? Iya. Berarti kan porsi kita yang akan mengecil kan? Nah, yang sebetulnya masalahnya apa sih dengan investasi ya umumnya ini? Challenge-nya sebenarnya cuma gini. Kita itu perlu menunda kenikmatan. Ya kan? Menunda kenikmatan. Kenapa? Karena kita punya gaji gitu. Kita mau beli, saya perlu transport ke kantor gitu. Oh iya, saya beli mobil bisa, saya beli motor bisa. Ya toh? Saya naik angkutan umum bisa. Ya. Tapi pengennya naik motor. Pengennya naik motor, oke. Pengen. Naik gaji, bonus sedikit, pengennya naik mobil. Naik motor dulu deh ya. Naik motor. Naik motor juga bisa beli yang bebek biasa gitu ya. Motor bebek biasa atau yang trendy dong, yang motor gede dong. Bisa. Jadi keinginan, betul. Antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi balancing itu aja sih. Nah, kalau kita sudah dikasih fakta di depan mata bahwa ini tanggung jawab Anda, orang tua masih menjadi tanggung jawab Anda. Ya berarti itu kan sudah jangan ditawar-tawar. Itu gimana caranya? Ya nggak bisa diapa-apain kan? Ya orang tuanya suruh kerja lagi ya nggak mungkin. Udah. Itu diterima aja. Nah tinggal kita mencoba mengkalkulasi apa yang kita bisa coba untuk
downgrade tadi. Ya. Jadi keinginan-keinginan diturunin. Sedikit-sedikit. Wah, keren. Ini menarik sih Pak Nizan. Tadi ada dua poin sebetulnya yang disampaikan Pak Ruby ya terkait sandwich generation. Itu adalah ibaratnya memang mau gimana lagi, itu adalah Asian ways lah ya, itu terjadi di semuanya, almost in all Asian country lah seperti itu ya. Tapi ada dua hal nih, paksa dan tunda kenikmatan. Ya, memang yang namanya menabung dan investasi itu terkait satu sama lain. Artinya memang ya kita memang harus bisa memaksa diri kita sendiri dari pendapatan kita setiap bulan. Kita harus bisa memaksa diri kita sendiri untuk melakukan menabung atau berinvestasi demi masa depan. Sekarang kan macam-macam. Tentunya kita kan pengen punya rumah sendiri ya Pak Ruby ya, pengen punya aset sendiri seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus itu dipaksakan. Lalu kedua adalah tunda kenikmatan. Tunda kenikmatan itu bukan berarti kemudian mengorbankan kenikmatan kita loh. Ya, kalau misalnya memang pengennya naik kendaraan pribadi, ya mungkin beli dari motor. Jangan memaksakan beli dari langsung ke kendaraan mobil. Motor pun mungkin dilihat dulu sesuai dengan kemampuan seperti itu. Ya memang itu adalah part of the sandwich generation ya. Yang ya saya juga bagian dari sandwich generation, to be very frank Pak, gitu loh. Jadi memang ya itu kita harus pinter-pinter mengelola keuangan. Tapi mungkin sedikit ya, saya mau tambahkan. Ya. Sandwich generation ini kan harus diputus. Ya. Artinya gini, kalau kita sudah kebagian mencicipi sandwich generation, kita sama generasi di bawah kita jangan begitu dong. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi gini, nomor satu sih saya pingin sama anak sendiri gitu anak maksudnya. sendiri, betul. Jangan berpikir, anak-anak ya, jangan berpikir Anda menikah, terus dapat rumah. Enggak. Anggap aja kamu nggak punya rumah. Nggak punya apa-apa. Nggak punya. Betul. Itu punya saya. Apalagi ada 4 kayak Pak Ruby nih. Iya. Punya saya, 4 gitu kan? dibagi cuma 2 kan? Malah masih sisa. Kalau nanti orang tua udah nggak ada, itu jadi warisan, anggap aja bonus. Nah, itu menarik loh. Itu menarik banget nih. Iya. Itu karena konsep yang sebetulnya di DPAK Indolife kita lagi sosialisasiin secara terus-menerus, Pak. Iya. Iya, artinya memang pertama ya memang kita harus memaksa diri kita untuk menabung dalam kondisi apapun. Yes. Ya, mau itu sandwich generation, mau apa, dan memang kita harus tunda kenikmatan. Nah, yang ketiga, Pak, kita harus punya mimpi walaupun misalnya ya, walaupun kita ini misalnya anak dari orang yang berada. Ya. Itu misalnya tetap sekolah ya, harus ya itu salah satu bagian dari mengejar mimpi kan dari sekolah itu tadi, Pak. Iya, betul. Jadi itu saya lihat pas sekali tuh pesan-pesan. Ya, Simbanizen itu pesan yang memang disampaikan oleh Pak Ruby pas sekali dengan apa yang sedang kita jalankan di DPAK Indolife. Yuk kita tanya lagi lebih lanjut. Ini sebetulnya pertanyaan terakhir sebelum kita masuk games nih. Pak Ruby, berarti apa yang tadi disampaikan secara tidak langsung tetap Bapak bilang milenial tetap harus punya mimpi apapun kondisinya, mau itu sandwich generation, mau itu apa. Itu kan berarti kalau kita berbicara mimpi, kita berbicara mengenai perencanaan, Pak. Ya, kalau sekarang karena kita dua-dua bergerak dalam bidang financial industry, ya perencanaan keuangan. Gitu. Nah, sekarang pandangan Pak Ruby nih gimana nih? Karena saya dari dana pensiun, perencanaan keuangan untuk masa depan kaitannya dengan masa purna bakti. Ya, artinya orang yang sudah tidak pensiun. Tadi sebetulnya Pak Ruby sudah menyinggung, you harus punya itu, Tondi. Kenapa? Supaya jangan membebani anak kita. Jangan sampai sandwich generation itu juga kita turunin. Ya, jadi legacy yang kita tinggalkan pada anak kita. Sudah cukup misalnya di kita, diputus gitu. Itu gimana, Pak? Oke. Sebenarnya kan ini jagoannya sih perencana keuangannya. Cuman kita ini kan praktisi yang langsung terjun ya. Jadi berkehidupan, jadi kita ngalamin terus mikir sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau mau pensiun misalnya hidup hari tua yang sejahtera gitu ya seperti apa? Ya kan kalau orang selalu bilang kan gini, adalah hidup normal. Maksudnya hidup normal itu apa? Kerja tidak kerja, gaya hidupnya sama.
Ya mungkin mirip, tapi nggak Tapi kalau di gitu-gitu kita, amat. Pak, kalau di kita ya Pak, itu kita sebut sebagai TPP sebetulnya, tingkat pendapatan pensiun. Artinya jangan turun-turun amat. Betul. Kalau gaji terakhir waktu kita bekerja 10 juta misalnya ya, jangan sampai pas pensiun kita cuma punya dapat pendapatan 1 juta, itu turunnya 90%. Betul. Seperti itu. Nah, Ya, jadi ada minimum kan. Yes, Yang kita betul. harus sebut mungkin adalah yang primer, yang primer. Jadi makan, sosialisasi juga ada dan sebagainya. Cuman mungkin nanti akan ada pergeseran. Orang tua itu kan makan juga makin sedikit dan makin gampang, makin isi kue, nggak perlu yang macam-macam ya. harus Aneh-aneh ya. harus yang baru buka saya harus datang, enggak kan gitu. Yang ada kolesterol semua itu. Nah, tapi ininya kesehatannya membengkak biasanya kan. Biaya kesehatan Ya, membengkak, tapi pokoknya ada hitungannya. Nah, dari hitungannya itu dibawa ke hitungan besarnya kan. Nah, hitungan besarnya itu adalah berapa aset yang saya harus punya untuk menghasilkan income setelah saya pensiun. Betul kan? Nah, itu tadi saya bilang, investasi kan ada yang hanya melulu capital gain. Ada yang bagus, cash flow. Nah, yang cash flow nih, sekarang kalau sudah tua, oh kalau gitu semua investasi harus cash flow. Enggak juga. Karena ada yang dua-duanya, banyak yang dua-duanya. Rumah, properti itu capital gain pasti. Cash flow enggak? Tergantung. Kalau disewakan, dibukain kos, cash flow. Cash flow, yes. Ya kan? Properti. Terus kalau reksadana capital gain. Tapi kalau obligasi itu ada cash flow-nya. Cash flow, yes. Ya. Nah, jadi tergantung orang tua ya kombinasi. Karena tetap bagaimanapun ada mungkin kebutuhan insidentil. Ya. Nah, kalau kebutuhan insidentil kan ditunjang sama yang cash flow, nggak apa-apa. Nah, satu lagi itu adalah usaha. Jadi mungkin sektorialnya. Ya. Sektorialnya apa? Nah, misalnya saya gitu ya, saya ngapain gitu? Saya nggak punya capability di luar apa yang dijalanin sekarang ya, gitu ya. financial lah ya, financial ya. Saya bukan orang finance, tapi di industri keuangan. Oke. Tiba-tiba teman saya bilang, "Yuk, kita buka ini usaha ini yuk, tambak Travel udang." gitu ya. Tambak udang. Kamu ada ininya, background-nya, ilmunya. Ada. Meskipun dia belum jagoan di situ gitu, tapi dia punya kemampuan itu dan punya network-nya. Oke. Ya udah. Ayo kita mulai. Jadi itu salah satu. Jadi kita harus multiple source gitu. Karena kan jangan taruh semua telur di satu keranjang katanya kan. Basket. Ya. Jadi kita perlu variasi juga portfolio. Jadi dari situ. Nah, intinya setelah kita jumlah semua income kita tuh nanti ya mudah-mudahan itu cukup untuk kalau belum ya kalau Anda belum pensiun ya masih waktunya nyari gitu. Waktunya nyari. Si Vanison, ini keren nih. Ini sejalan dengan apa yang kita biasa sampaikan di acara-acara DPK Indolife mengenai TPP. Jadi sekarang emang waktunya untuk mempersiapkan. Nanti setelah pensiun ya waktunya menikmati, tapi hati-hati menikmatinya. Seperti yang Pak Ruby bilang, investasiin macam-macam gitu ya untuk menjamin hidup kita, gaya hidup kita terus berlanjut walaupun kita sudah pensiun. Nah, ingat, kita ini kan bekerja, Simpanizen. Kita punya JHT, Pak. Ya. Kita punya jaminan pensiun. Kita punya pesangon. Ada lagi sekarang produk DPLK. Kita, alhamdulillah, kita lengkap lah, Pak ya. Lengkap. Nah, itu semua dihitung, ya. Terus kemudian sedikit-sedikit investasi yang dari awal yang Pak Ruby ceritakan gitu, itu semua dihitung tuh proyeksinya berapa, gitu, dapatnya berapa. Hati-hati pengelolaannya pada saat nanti sudah pensiun. Ini pelajaran bagi kita untuk melakukan perencanaan keuangan di masa depan. Very good, Pak Ruby. Ini sudah terakhir. Ini kan kita di podcast Simpan nih, ya. Jadi saya harus punya kewajiban untuk bertanya nih, Pak Ruby, Bapak
tahu nggak ada aplikasi DPLK Indolife yang namanya Simpan by DPLK Indolife? Ya. Tahu ya Pak? Tahu. Bapak Simpanizen atau bukan? Wah, Simpanizen dong. Jelas. Tuh, kalau Pak Ruby Simpanizen, bagaimana dengan Anda? Oke Pak, itu sudah terakhir. Ini hanya games ya supaya kita lebih senyumnya lebih. Gamesnya mudah Pak. Ya, jawabnya yang susah ya. Nggak usah tegang-tegang dulu. Tapi aku harus minta izin dulu nih sama ibu di rumah gitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah gitu kepada pilihan, karena ini gamesnya 2 pilihan nih. Ibu jawab, nggak usah marah ya. Nanti aku takut ditelepon lagi. Oke, kita yang simpel-simpel aja. Ini games adalah pilihan dan Bapak harus jawabannya dengan cepat nih ya Pak ya. Ini ada pertanyaan. Deposito atau obligasi Pak? Deposito. Deposito. Wah, old school ya. Luna Maya Syahrini. Luna Maya. Pengennya yang masih belum ada yang punya. Tinggian. TikTok, Instagram, Pak? TikTok. Weh, seneng tampil. Tadi gugup Simpanizen, sekarang seneng tampil ternyata. Messi atau Ronaldo nih, Pak? Ronaldo. Sip, sama dengan saya. Milih yang rambut panjang atau yang rambut pendek? Rambut panjang. Ibu panjang atau pendek nih? Panjang. Ya. Summer atau winter? Winter. Nggak summer, Pak. Summer tuh kalau di Eropa kan banyak yang berjemur di depan. Sumu. Oke. Coba ke Hong Kong pas summer. Iya. Masuk geng The Beatles atau masuk geng Rolling Stone? Beatles, sip. Oke deh, siap Simpanizen. Kita ketemu lagi in the next episode Inspirational Talk by Simpan DPLK Indolife. Terima kasih Pak Ruby. Sama-sama. Sukses terus ya Pak. YouTube.